Ini kan rencananya mau bikin kebun anggur nih, yang cukup besar ya. Berapa hektar total Pak? Jadi kalau jalan pun buruk seperti itu sebetulnya PR PR ya? bagi kalian yang mau pulang kampung kan. Yo. Ya, pada intinya ini kan dikembangkan sebagai entitas bisnis nanti kan ya? Iya, Iya. bisnis juga agrobisnis lah namanya kan. Dari kelompok apa sih Bu? Ini kayak luar biasa, banyak sekali manfaatnya ini sebenarnya. Iya. Nah, atas perhatian pemerintah gimana Pak kira-kira? Awalnya memulai ini, gimana ceritanya? Pembentukan kelompoknya dan lain-lain itu. Kok bisa kepikiran sampai mau bentuk kayak gini-gini gitu Pak? Karena begitu ditanam orientasi saya kan bisa ratusan tahun itu kalau ditengok dari luar negeri itu kan. Jadi itu saya pilih Anggur itu ratusan tahun juga. ratusan tahun sampai segini ya, besarnya. Oke. Jadi jalan ini luar biasa sampai tembus UIN. Oke. Jadi bila sampean kemari, oke kita nggak usah terlalu formal, kita Off-road kita. itu. Oke. Siap saya jadi pemandu. Pemandu. Walaupun Ada tidak apa tua aja? ya. Apa ada apa aja situ Pak? Rahasia. Oh, rahasia. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gue kayak di pacaran idealis di sini. Ini channel yang baru nih, pas gue pulang kampung. Jadi kebetulan hari ini kita lagi sama Pak Supi dan Ibu Muslia ya. Iya. Ini kegiatan kita pas pulang kampung, kita berkunjung ke tempat-tempat yang gua anggap menarik di Sumatera Barat, salah satunya di Padang. Ini Padang Pak, tempatnya Pak ya. Iya, Lubuk Binturun. Lubuk Minturun Pak ya. Iya. Ya, Bu ya. Air dingin Lubuk Minturun Padang. Oke. Jadi di sini ada apa nih Pak? Kira-kira ada apa? Ada kok rame di sini orang pada ngumpulnya, ada apa sini Bu? Oh, ini kan Yang jelas kan ada udah pulang kampung. Oh iya. pesona yang ada di Iya. Jadi kalau tempat ini kira-kira rencananya mau diapain Pak? Maksudnya Pak? Kalau gambaran Pakai bahasa Indonesia Pak ya, biar orang Iya, luar iya. bisa lihat, Oke, biar bisa mengerti bahasa kita ya. Jadi program kita memang ketika kita kenal anggur 3 tahun yang lalu, kemudian kita coba ternyata adaptasinya, kemudian untuk memenuhi hobi itu mencapai target gitu kan artinya. Jadi kita apa ya? Kita putuskan untuk mengembangkan gitu, mengembangkan. Jadi kita berharap dari pengembangan ini termasuk Ibu dari Pariaman menyambutlah bagaimana bahwa kampung kita ini ternyata cocok untuk tanaman anggur. Tapi Bapak asli sini kan Pak ya? Asli sini udah 34 tahun. 34 tahun? Asli 34 tahun. Asli 34 tahun? Sisanya aslinya Jawa. Oh sisa asli Jawa? Iya. Tapi Alpinde Mas Awa Pak? Bini awak orang Pariaman. Deh. Allah pandai bes. Lawannya sama ya? Bahasa Jawa masih ngerti Pak? Masih ingat ya? Dari kasar sampai halus. Dari kasar sampai halus ya? Iya. Jadi gini, ini kan rencananya mau bikin kebun anggur nih, yang cukup besar ya. Berapa hektar total Pak? Ya kalau totalnya sih 2,5 hektar. Cuma tidak anggur semua. Kalau anggur semua kayaknya lita. Kalau gak sawah lita lah ya. Lita. Iya. Jadi nanti mungkin phase-nya di sini anggur. Kemudian yang di ujung sana itu durian. Kemudian di tengah itu ada wahana jambu kristal, ada kolam, kemudian ada peternakan seperti itu. Oh. Jadi konsepnya ke depan memang kita mau jadikan kunjungan mini agrowisata. Agrowisata. Kita kan kenal juga dari senior kita Pak Joni Mardianto yang bergerak di bidang pariwisata. Best tuh Pak Joni. Mana Pak Jadi Joni? saya Pak Joni tadi ada tuh nih. Jadi saya terus terang terpengaruh terhadap beliau. Influence sama beliau ya. Iya. Oke. Jadian seperti ini aja Mas Upi kan. Jadi penyemangat saya juga Pak Joni itu. Oh. Seperti itu udah. Jadi rencananya dibuat agrowisata. Orang bisa datang ke sini. Ini udah mulai panen belum? Jalur anggur ini. Ya mulai, tapi artinya Jadi guys di sini tuh banyak variasi anggur. Ada anggur aja nih Pak. Anggur apa aja nih Pak? ada yang jenisnya hijau, ada yang ungu, kemudian ada yang hitam. Tapi kebetulan pas udah pulang kampung ini ada keterbatasan. Panennya memang pas gak tepat gitu. Belum rezeki. Padahal kalau misalnya di sini ada pas lagi panen, ada yang besar juga, ada yang hitam, ada yang apa lagi? Harol. Ada yang oranye, kemudian ada yang belang antara oranye dengan hijau gitu kan. Tapi artinya
kan nggak cukup sekali kan kemari kan, nanti Ya. rutin kemari kan. Tergantung ada panen nggak. Kalau nggak panen males sininya. Oh gitu dah. Ya kita berharap sih rutin ya. Nggak mungkin kita tengok gambarnya doang di protokol-protokol. Ya. Ya. Masa kita ngikuti udah sering galak-galak di sana ya sama pasca ungulah sama siapa seperti itu kan. Kita kan pengen dikunjungi juga ya. Iya. Kan ada datang ini Pak. Jadi kalau jalan pun buruk seperti itu sebetulnya PR bagi kalian yang mau pulang kampung kan. Yo. Seperti itu. Awak lah orang Siko. Iya. Lucu ya denger lagi apa kamu bisa bilang orang sih. Orang udah 34 tahun Pak ya. Iya. Oke, dan Akhirnya aja yang di sana. Jadi kebetulan tanah awak lah diakui, awak orang Siko, tanah awak pun hak milik Ambo gitu. Oke, nah, di awak numpang ke ibu nah bu. Oke, jadi total di sini 2,5 hektar. Rencananya berbagai macam Varian varian dari anggur, Bahan. terutama hortikultura kita, buah-buahan. Oke, apa aja? Dari durian, Durian musangking enggak? musangking sama bawor kita. Udah ditanam udah. Sudah Ditanam udah tapi belum buah tuh. Berapa tahun udah Pak? 2 tahun bang, Musangking tuh buahnya berapa tahun? 5 tahun ya? 3 tahun ya. 5 tahun mulai lah ya, tapi optimalnya 7 tahun lah. Wah ini keren banget ini. Kira-kira sekitar 5 tahun lagi dari sekarang ini pasti lebih menarik dibanding sekarang ini. Ini enak loh, udaranya sejuk. Ya kalau sekarang ini Padahal Padang loh ini. baru berantakan ini ya Umi ya. Iya. Baru dibongkar-bongkar, baru dipotong kemarin ini, baru sebulan baru dipotong-potong. Nah, Peremajaan gitu. tapi gini, pada intinya ini kan dikembangkan sebagai entitas bisnis nanti kan ya? Iya. Iya, untuk Bisnis bisnis juga juga agrobisnis lah namanya kan. Dari kelompok apa sih Bu? Ini? Oh macam-macam apa kelompoknya masuk. Kalau kami kan membawa kelompok-kelompok yang bergabung, artinya kami kontak tani di sini kan. Kontak tani itu kami badan hukumnya kan CV Intani Makmur. Yang bergerak di bidang tanaman horti dan tanaman pangan. Status kami itu sebetulnya ya gado-gado juga. Tapi yang secara legal saya itu seorang penangkar Pak. Seorang penangkar. Dinda aja kayak kita sebut nak Uminda masih muda. Saya penangkar. Jadi yang memang sering terlibat dalam program pemerintah. Iya. Tapi sih belum begitu full. Karena seperti itu. Karena Terutama ini. Maka saya mencari-cari celah bagaimana saya bergerak di horti ini. Pihak yang tepat gitu ya. Maka Pak Joni kita cari karena berhubungan dengan wisata kunjungan. Oke. Terus proses Sambil pelatihan kita juga ada pelatihan itu anak magang misalnya dari SMK Negeri Padang, prakteknya juga di sini. dari kampus-kampus pertanian. Itu sering Terus ada pertanian Tapi yang ke sini PL-nya. ke sini. Oke, luar biasa, banyak sekali manfaatnya ini sebenarnya. Ya. Dan atas perhatian pemerintah gimana Pak kira-kira? Perhatian pemerintah ya baru, hai Supi tolong bantu anak-anak ya kami kirim ke sini, tapi secara fasilitas ya masih seperti itu. Oke. Artinya saya sebagai tenaga sosial baru. Maaf ya, Oke. takutnya nanti dibilang ngadu-ngadu ini ya. Ya nggak apa-apa kan, biar saya dengerin juga Pak apa intinya. Ya sampean calon wakil kita kan ya, biar disampaikan ya. Betul Jok, kita nggak ada. Apa namanya? Dari hobi kita berbagi gitu. Hobi berbagi, tapi bagus. Semakin banyak juga orang-orang kayak Bapak sih, pemerintah makin enteng sih Tapi sebenarnya. lama-lama kalau berbagi terus tipis lah. Tipis juga Pak ya. Memang jadi gini. Nah di awal Pak, awalnya memulai ini, gimana ceritanya? Pembentukan kelompoknya dan lain-lain itu. Kok bisa kepikiran sampai mau bentuk kayak gini-gini gitu Pak? Awalnya belum terbentuk kelompok ya, Iya. karena kita Karena mau cari PT atau mau apa misalnya atau apa tujuannya? Umi kan pemula nih. Umi kan sebelumnya kan waktu masa ngajar-ngajar kan udah bunga aglonema gitu kan, waktu viral-viral dulu. Akhirnya udah nggak viral lagi sekarang. Lihat ke rumah Supi, lihat ke rumah teman-teman gitu kan. Tahu anggurnya bergelantungan. Jadi Umi rasa Bapak ini dulu awalnya nanam di rumah-rumah anggurnya. ya di rumah-rumah gitu. Jadi ibu kesini ini ngelihat ada anggur yang bergelantungan. Jadi ibu lihat juga, wah kalau kayak gini enak juga karena ibu mau pensiun gitu kan. Ibu coba di rumah, alhamdulillah sekarang yang anggur ini ada yang berbuah, ya ada belum, cuma baru 5 bulan. Oke. Terus Karena Mas Supi inilah semangat ini timbul gitu, melihat
apa namanya, anggurnya banyak, durian banyak, semuanya tumbuh-tumbuhannya juga banyak. Iya. Anggotanya juga banyak. Udah berapa anggota Pak? Anggota kebetulan sekitar 11. 11 kelompok ya? 11 orang. 11 orang. Oke, Banyak 11 orang. penolong gitu. Tapi kalau dihitung kelompok banyak Om yang terlibat dalam penangkaran banyak. Oh, di sini nih. Di antara Kecamatan Nanggalo dan Kuranci. Itu yang menghasilkan benih yang kita ajukan permohonan ke dinas, lalu hasilnya kita jamin, kita ambil. Kemudian untuk direpek, kemudian diedarkan. Oh, penangkaran benih di sana diambil ke sini. Ya, itu ditanam secara di sini. kelompok. Secara Oh, kelompok tani yang kita bina, kita kasih benih induk, kemudian hasilnya kembali lagi ke kita. Oh, berarti Bapak bukan hanya untuk metik di lahan aja ya? Oh, kalau anggur ini sebetulnya kan saat-saat pulang dari pertempuran atau pulang dari perjuangan, anggur ini momen masa tua sebetulnya, iseng. Oke. Ini tambahan hobi karena kita memang hobi tani ya. Iya. Jadi ini saya pilih varietas ataupun komoditi pilihan di akhir-akhir masa tua ini. Oke. Karena begitu ditanam, orientasi saya kan bisa ratusan tahun itu kalau ditengok dari luar negeri itu kan. Jadi itu saya pilih Anggur itu ratusan tahun. ratusan tahun sampai segini Iya. besarnya. Oke. Jadi sekali tanam aja kan. Bisa investasi jangka panjang juga tuh ya buat anak cucu jadi. Walaupun kita swasta nggak seperti ibu, kita kan nggak plat merah nih, tapi kan pengen juga dibilang pensiun kan seperti. Ibu plat merah Bu ya. Bukan Plat Saya nggak pensiun kan tapi. pensiun. Oh, Plat merahnya udah ada. nah, saya tidak ambil plat merahnya. Nah, terus akhirnya terbentuklah kelompok ini. Ada 11 orang. Berarti orang-orang yang bergabung di sini itu komunitas anggur sudah 3.400 gitu. di mana Pak? Di Sumatera. Sumbar. Sumbar banyak. Oh ya? Iya. Membuat seperti ini nih. Iya. Yang seperti ini Tapi baru teras. paras Oh, di rumah-rumah masing-masing. Tapi udah dalam. Oh, ada komunitas itu Pak. Ada atasnya 3.000 ada lebih. ada grup sumbar Oh, jadi dari komunitas penanam anggur gitu atau apa? ya, Penggerak anggur, Pencinta dan penggerak anggur. penggerak anggur. Jadi dari Bukan cuma pencinta makan anggur ya, tapi Ya. pencinta penggerak memproduksi anggur ya. produksi anggur. Oke. Jadi ada yang dari Pekumbu, Bukit Tinggi, Solo gitu kan. Kemudian Pariaman, semuanya ada di sana di grup itu gitu. Komunitas Sumbar namanya. Oh, terus dari situ mereka jualnya masing-masing personal atau ada yang nampung? Baru personal sih. Baru personal. Untuk melayani lingkungan aja. Iya. Kadang-kadang dia pesen-pesen nggak rata pembagian dapatnya. Oh, oke. Mau beli 5 kilo dapat setengah kilo ya Bu ya, baru ya. Oke. Cuma pribadi-pribadi aja baru misalnya kan. Iya. Nah, gini Pak, anggur ini bisa dihitung menghasilkan jadi duit lah ya misalnya Pak ya. Sepertinya ya. ke depan. Kira-kira ini per kilo berapa sih anggur nih? Kalau di sini, Pasarannya? kalau komunitas itu menentukan 100 di kebun. 100 kalau di kebun ya? 100. Oke. Tapi orang jual di luar 50.000 di jalan-jalan itu dari Aceh katanya. Tapi itu anggur yang Anggur. nggak bisa busuk. Iya. Anggur nggak bisa busuk. Iya, apa itu ya? Anggur Cepat masak apa namanya itu di karbit. Oke. Ya langsung misalnya dipetik langsung buah itu dikasih apa obat-obat. Iya. Kalau di sini kan anggur langsung fresh ya. Nah, ini langsung petik kan. 100 paling 110 atau 120. Oke. Per kilo. Jadi orang bisa metik sendiri, ngambil baru Ambil timbang di sana. baru ditimbang. Diambilnya gitu dipetik jadi nanti ditimbang berapa gitu. Makan di sini juga boleh. Boleh. Oke. Kalau dimakan enggak bayar. Makan nggak bayar? Ya, tapi jangan banyak-banyak. Kita makan dulu lah. Di sini biar nggak bayar kan. Kalau mau pulang bayar gitu. Nah, kalau mau pulang. Iya. Durian belum ada harganya karena belum ini ya, belum panen ya. belum. Kawan kita yang sudah merasakan durian ya. Jadi Si Kirisman ya. jambu kristal udah. Umi udah panen. Oh. Jambu kristal Oke. 20 sekilo. 20 sekilo. 20.000 sekilo. Oh. Udah panen tuh. Ada 200. Kenapa nggak dibikin ini Bu? Unlimited makan anggur misalnya. Masuk tiket masuk bayar berapa gitu misalnya kan? Lahan ibu yang belum. Lahan nggak ada waduh. Kalau Coba lihat mana ada kamera lagi nggak yang hidup tuh? ya kalau Mas Upi ya 2,5 hektar. Kalau ibu kan lahan ada, Oke. tapi angka-angkanya Bertahap kan nanti bertahap. Oke. Saya percobaan baru di rumah gitu. Kalau udah berhasil nanti baru kita ajak lah lahan-lahan yang mana yang bisa produktif gitu. Oh, misalnya Pak Supi misalnya mengumpulkan beberapa kelompok nih yang punya lahan di sini. Ya. Nanti kan tinggal sharing aja, sharing sahamnya tinggal kan. Bagaimana kalau misalnya mau diatur, misalnya ibu pembagian lahannya berapa pohon, dihitung lah ntar tuh kira-kira kan secara bisnis kan.
nanti masuknya berapa, pembagian hasilnya berapa. Kan menarik juga tuh Pak. Iya. Jadi ada yang bisa masuk pakai tiket itu kan, ada yang bisa masuk ini apa, bisa masuk ke ini. Jadi beberapa kelompok tuh kumpul semua. Ada dalam waktu dekat kita dikasih undangan untuk membimbing atau memberi pelatihan ke Taspet, Taspet. pensiunan di mana nanti Pensiunan ya, Iya. yang diaktifkan ini ya. jadi komoditi yang dipilih memang anggur. Iya. Nah, saya nanti diundang seperti itu. Kenapa sih cuma pensiunan Pak? Kalau anak muda lah Pak, ibutan ini Pak, ini kan sebenarnya Anak muda sekedar bawain anunya aja, fasilitasnya bagaimana Umi bisa tanam lebih luas. oke. Yang- Oke. Luas tenaganya. Padahal berkebun ini menghasilkan loh sebenarnya. Kenapa anak muda sekarang malah jarang orang yang tertarik ya sama berkebun? Gede loh Pak. Iya. Itu uang besar loh. Kenapa Pak asumsinya Pak? Ya kalau kami sebagai petani tua ini nggak bisa terlalu memaksakan kaum itu kaum milenial sekarang. Milenial. Artinya memang kaum milenial itu akan tergerak oleh milenial itu sendiri. Coba salah satu milenial Sumbar katakan yang mau pulang kampung ini bikin pilot project seperti itu. Iya. Di situ nggak banyak ngomong pun saya rasa udah tergerak. Oh ternyata si bro itu yang punya seperti itu. Iya. Kalau tua Pak nanti jawabannya cuma seperti itu. Iyalah. Oh daripada nggak ada kerjaan udah tua lagi apa pilihan kerjaan selain tani kan Iya, seperti itu. Iya. Seperti itu. Muda. Kalau anak muda nggak ngomong pun pasti diikuti. Iya. Memang kadang-kadang nilai-nilai kreativitas itu kan muncul pada saat usia muda kan Pak ya. Iya. Lagi tinggi-tingginya. Kalau saya sih sebenarnya berharap bukan hanya dari orang-orang yang sudah pensiun gitu ya, yang menggarap yang begini-beginian ini, melestarikan buah-buah dan lain-lain. Anak muda juga harus lebih kita gerakin nih Pak. Karena ini menghasilkan loh Pak sebenarnya Pak. Iya. Udah banyak piting Pak dari ini Pak. Sedang untuk seminggu lah. Untuk seminggu ini sedang. Iya, kita lihat misalnya yang kebun-kebun kayak gini nih, kalau yang muda-muda gitu kan dia maunya pekerjaannya, bajunya gitu kan rapi-rapi gini-gini, hasil memuaskan. Tapi kalau misalnya berkebun nanti mencangkul inilah kecapean lah, harga cuma sedikit gitu kan Pak Supi ya. Oke. Nah, jadi semangatnya itu kurang gitu. Oke. Ini saya tadi bawa ketua Gekraf Sumbar nih, ini harus diperhatikan gitu sama si Heru tadi tuh. Ketua Gekraf Sumbar harus membina atau anak muda bisa mau bertani juga sebenarnya. Iya. Karena menarik sebenarnya pertanian itu kalau kita gerakin ya, dimasifkan. Bukan cuma orang-orang tua, Pensiun. pokoknya pensiunnya nanti dia bagi monitoring dan menasehati gitu. Pensiun, Umi. Kena Investasinya rontok-rontok gimana mau betik ya sih. Iya. Ada pesan nggak Pak, Bu? Kalau saya pesannya seperti itu ya. Tapi buat pemerintah daerah, Ya terutama untuk kawasan saya sendiri yang kebetulan sudah atau Big Book panggil Vasco aja Pak. Vasco aja. Vasco yang sudah datang kemari, saya menghargai kedatangan sampean atau Vasco datang kemari. Saya terima kasih banyak. Dengan begitu Vasco kan tahu kondisinya ya, dari bandara tadi kemari. Bagaimanapun Vasco juga aku kasih bocoran bahwa jalan ini kami kan tua nih. Tapi saya sebetulnya masih ikut milenial nih, karena motor saya pun KTM itu. Kalau sampean bawa pun saya akan tantang itu. Siapa yang penyanyi yang kecil dari Batak itu? Siapa? Judika. Undang Judika. Jadi tandingan saya pakai KTM. Oh gitu ya. Jadi jalan ini luar biasa sampai tembus UIN. Oke. Jadi bila sampean kemari, oke kita nggak usah terlalu formal, kita pakai Off-road kita. kostum itu. Oke. Siap saya jadi pemandu. Walaupun Walaupun ada apa aja? Ada apa aja situ Pak? Rahasia. Oh rahasia. Iya, rahasia. Waduh. Jadi kaum milenial lah yang nanti akan memutuskan Iya. rahasia apa yang bisa diterjemahkan oleh milenial itu. Oke. Kalau saya yang tua membocorkan nanti rugi lah Wah, sampai. yang menarik nih. Iya. Buat teman-teman anak muda Iya. nih buruan samperin. Jadi ngapain dibocorkan gitu loh? Samperin. Udah memecahkan sendiri kan. Buruan samperin nih, sebelum rahasia jadi bongkar sama yang lain gitu kan. Luar biasa. Iya, Ada yang air terjunnya tuh. Widih, gue jadi pengen. Sana kita Pak. Tembus ke UIN. Berangkat kita sana. Hari ini Kejar nggak? saya nggak boleh sama ibu. Jalan. Oh nggak boleh. Jalan. Tak gue jauh ini Pak. Tak. Iya. Nggak boleh Pak. Nggak.
harus terjadwal. Saya seminggu sekali coba Pak jadwal saya. Iya. Iya. Ada bacaan itu sendiri ya. Seminggu sekali. Dibaca oleh ibu ya. Iya. Seperti itu. Tapi Oke. itu cerita kelakar tapi serius ya. Iya. Saya ngasih penasaran kaum milenial yang mau pulang kampung. Iya. Saya tahu itu ketika dikabarkan oleh Pak Joni langsung beneran ini kayaknya nih. Iya. Tapi sebelum itu saya juga udah menyatakan diri saya paling suka terhadap orang-orang muda yang memang seperti itu. Pulang kampungnya enggak pulang kampung bersama. Iya. Tapi pulang kampungnya membawa misi visioner. Di jalan yang buruk kayak gini pun datang beliau kan. Iya. Saya juga kasih Asik lah itu sebenarnya. masa jalan seperti itu. Iya. Ini ada makam cantik-cantik di atas, kemudian ada Kan di atas. Ibu cancer Iya. rahasianya nih. tapi yang paling buruk dulu, yang cantik-cantik dulu. Iya, seperti Nanti kita lihat tuh Pak ya. pokoknya kita kalau ada kawan-kawan komunitas di lingkaran Vasco yang hobi trail nanti kirim kemari. Bila perlu kita apa seperti ini, apa ini syuting ini ya? Iya. Apa? Iya, podcast. Toples Toples. podcast ya, podcast. Kita siap. Iya. Oke. Tim gitu. Oh, menarik tuh. Wih, Iya. ini mau ada event ini, trail game sama jelajah alam Lubuk Munturun. Oke. Dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 12. Lu malah hafal? Iya. Ya. 11 Ini penyelenggara ternyata. 12 November. Oke, 11-12 November ini. Acara Event apa? trail game sama Teranya Euro. apa namanya? Mengunjungi tempat-tempat rahasia itu. Ya memang cantik, ya menikmati, bukan mengunjungi. Kalau dia menikmati, Menikmati. beda PR-nya. Oke. Kalau yang milenial tadi PR-nya rahasia. Kalau mereka sekedar menikmati itu, nggak ada hubungannya untuk jadi wah nanti itu nggak ada. Oke. Wah, menarik. Pak, kalau di Sumbar ini Pak, yang kadang sering jadi permasalahan tanah ulayat misalnya. Iya. Tanah ulayat sama tanah yang hak milik gitu. Gimana Bu? Misalnya Pak. Coba saya jelasin dulu ya Bu ya. Kebetulan saya perantau ya Bu ya. Sebetulnya itu janganlah digembor-gemborkan untuk menjadi hal yang menakutkan. Sumbar nih welcome kok kalau kita lurus-lurus. Oke. Iya. Oke. Yang bermasalah itu, Orang Jawa di sini kan. yang bermasalah itu yang memang bawa masalah. Oh gitu ya. Iya. Saya terbukti loh, hak milik loh Pak. Iya. Saya berpajak. Iya. Saya berpajakin. Iya, Artinya apa? Yang tadi itu nggak ada sebetulnya pertanyaan Pasco itu kalau kita lurus. Oke. Kita Kalau yang cari masalah baru jadi masalah. jangan masalah, nggak dicari aja kita kadang-kadang ketemu masalah. Apa ini? Iya. Iya. Ya udah pesan Bu, apa Bu? Kira-kira. Karyawan gimana Bu? Apa seperti yang Pasco duga? Oh enggak. Nggak juga Kalau kan? seandainya ini, Oke. kalau Priaman itu kan lahannya kan untuk perempuan. Iya. Yang laki-laki itu cuman penyelenggara. Iya. Kalau seandainya Tapi untuk pusako tinggi ya kan? pusaka tinggi, kalau pusaka rendah kan dari orang tua. Iya. Itu udah dibagi semua untuk anak-anak. Tapi kalau pusaka tinggi tentu untuk yang perempuan. Iya. Yang laki-laki cuma menggarap. Iya. Kalau sudah dia meninggal, yang istrinya tetap ada juga kan lahannya. Iya. Ya berarti kan kayak tanah ulayat pun sebenarnya bisa dikelola kayak begini kan juga bisa sebenarnya. Gitu. Cuman kalau di kampung di Priaman itu kayaknya yang segini-gini ini belum ada. Priaman banyak lahan luas Bu. Luas cuman ini misalnya anggur. Kalau anggur tuh enggak seluas ini. Oke. Enggak seluas ini misalnya entah dana yang enggak tahu ya. Iya. Contohnya ibu kan cuma yang adanya yang di depan rumah. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya salut lah buat Pak Sufi sama Ibu ya. Iya. Memulai dari Awal. dari nggak langsung gede dulu tapi mulai dulu. Mudah-mudahan ini kita doain teman-teman ya, mudah-mudahan cita-cita mulia dari beliau-beliau ini bisa membuat perkembangan yang baik lah, minimal buat wilayah sekitar. Iya. Minimal buat wilayah sekitar ya. Iya. Apalagi orang-orang Bisa menikmati. ya bisa orang-orang bisa menikmati. Amin. Bahkan walaupun tanpa dibantu pemerintah, ya kan? Iya. Pemerintah masih ngerepotin ya Pak ya. Ngerepotin enggak? Enggak juga. Cuma artinya Nitipin apa kan tadi, nitipin orang kerja, nitipin orang ini gitu aja. Makanya kalau kita misalnya yang kerja kita ya bisa kita usahakan ya kita sendirilah dulu. Iya. Tapi kalau seandainya udah lahannya besar-besar atau misalnya
kalau ada dibantu sama pemerintah ya tidak apa-apa. Tapi kalau belum, ya kita nikmati aja lah kita punya pribadi. Begini ya, saya sedikit nyambung dari pertanyaan Dik Basko tadi tentang pemerintah. Sebetulnya pemerintah itu untuk SUPI sendiri ya Bu ya, untuk Badan Intani Makmur atau CV kita sebetulnya udah ada sumbangan lah. Sepertinya di tanaman pangan kemarin juga kita dikasih anggaran untuk pokirnya yang dikerjakan oleh pemerintah itu kan untuk Kepulauan Mentara dan lain sebagainya, itu kan bibitnya memang dari kita. Iya. Itu 2 kali pokir porang kemarin kita, alhamdulillah. Artinya artinya kita nggak menghilangkan lah ya. Dinas Pertanian ketika memang itu ada program dan ada keperluan dari kelompok, ya pemerintah mencari secara profesional juga siapa yang mumpuni, yang punya kapasitas di situ. Kemudian beliau menyatakan diri, ya mereka menyatakan diri, kita yang ditunjuk, alhamdulillah. Udah beberapa kali sih kita. Masih PR seperti itu. Tapi kan itu kan sifatnya setahun sekali, kadang-kadang seperti itu. Nah maka dengan anggur ini kan kita butuh continue kan seperti itu. Dan kita akan bikin sistem nanti Bu seperti itu. Artinya yang muda-muda juga lah nanti yang kita bina untuk nerusin seperti itu. Iya. Mantap ini. Tadi mana sih? Ada si Heru tadi. Tadi kelihatan si Heru loh. Jangan lupa tuh Gekraf harus di ini nih apa? Ikut monitoring nih, bantu-bantu minimal. Misalnya yang di Priaman juga bantu. Misalnya lihat rumah Umi misalnya anggur Umi atau lahan jambu kristal atau misalnya agronema misalnya, cuma kecil-kecil. Bukan, tapi gini konsep pertanian modernnya diterapkan nggak di sini Pak? Kalau modernnya gimana? Harusnya modernnya bisa diterapkan. Seperti yang terpampang ini kan sebetulnya ini semi ya. Harusnya nggak seperti ini. Kita bisa bikin yang modern, artinya penyiraman anggur itu tinggal otomatis ya. Otomatis, butuh pengairan berapa kan itu ada setelannya ya. Setelan waktunya kan ada. Cuma karena keterbatasan keberdayaan kita ya kita jadikan aja air pump, kita untir lalu secukupnya kita matiin lagi. Tapi artinya udah selang-selang pengairan seperti itu. Tapi artinya masih semi lah ya, belum begitu. Oh jadi kalau dibuka nih dia nyiram sendiri. Dan saya pun siap melatih untuk dari yang semi ini menjadi yang advance. Oke. Selama itu ada dukungan. Iya. Ada fasilitas di sana. Iya. Yang bisa. Iya, mudah-mudahan ya pemerintah juga bisa ikut mensupport orang-orang yang kayak begini-begini gitu. Jadi nggak yang hanya ngebebanin pemerintah, tapi sifatnya juga menjadi keperpanjangan tangan pemerintah untuk bisa membantu masyarakat yang lain lah. Dan saya berdoa Pak, mudah-mudahan teman-teman ikut diaminkan di komentar ya. Amin dong semuanya di sini. Amin. Ya kan? Semoga niat baik beliau-beliau ini bisa diberikan ganjaran yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untung besar nih bisnisnya juga ya. Amin Pak ya. Amin. Oke, teman-teman. Tulis komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.